Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Pak Guru Channel. Video kali ini saya akan menyajikan tentang pembahasan soal PAS, mata pelajaran IPA kelas 9 SMP. Baiklah, sekarang kita mulai soal yang pertama. Perhatikan gambar penggaris plastik digosok dengan kain wol berikut. Pernyataan yang benar sesuai dengan gambar adalah A. Dari kain wol ke penggaris plastik itu muatan penggaris negatif. B. Dari kain wol ke penggaris plastik muatan penggaris positif. C. Dari penggaris plastik ke kain wol muatan penggaris positif. D. Dari penggaris plastik ke kain wol muatan penggaris negatif. Sekarang kita lihat pembahasannya. Ini mula-mula kedua benda, yaitu kain wol dan penggaris plastik, ini adalah benda netral. Artinya kedua benda ini memiliki jumlah elektron dan proton yang sama. Jadi ketika kain wol kita gosok pada roll plastik, ini elektron pada kain wol itu berpindah ke plastik, sehingga pada kain wol ini akan kekurangan elektron, sedangkan pada roll plastik akan kelebihan elektron. Jadi dengan demikian, ini roll plastik ini akan bermuatan negatif dan kain wol itu sendiri akan bermuatan positif. Jadi jawabannya di sini adalah A. Berikutnya kita lihat soal nomor 2. Perhatikan gambar atom berikut. Ini gambar pertama, ini memiliki satu buah elektron, satu buah proton, dan satu buah neutron. Kemudian pada gambar 2 itu memiliki satu buah elektron, dua buah proton, dan dua buah neutron. Kemudian pada gambar 3 ini memiliki dua buah elektron dan satu buah proton dan juga satu buah elektron. Pernyataan yang sesuai dengan gambar di samping yaitu titik-titik. A. Gambar 2 bermuatan negatif. B. Gambar 3 bermuatan negatif. C. Gambar 1 dan 2 bermuatan positif. D. Gambar 1 dan 3 bermuatan netral. Nah, sekarang kita coba lihat pembahasannya. Jadi, untuk benda netral, seperti yang sudah dijelaskan pada soal nomor 1 tadi, ini adalah benda yang memiliki jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Dan jika jumlah proton lebih besar dari jumlah elektron ini pada sebuah benda, maka benda tersebut akan bermuatan positif. Dan jika jumlah proton itu lebih sedikit daripada jumlah elektron, adapun jumlah elektron lebih banyak daripada jumlah proton, maka benda tersebut bermuatan negatif. Jadi pada gambar ini terlihat bahwa pada gambar 3 ini jumlah elektron lebih banyak daripada jumlah proton. Jadi pada gambar 3 ini atomnya adalah bermuatan negatif. Kemudian pada gambar 2 ini jumlah proton ini ada 2, sedangkan jumlah elektron ini adalah 1. Dengan demikian pada gambar 2 ini, adapun atom pada gambar 2 ini adalah bermuatan negatif. Sedangkan pada gambar yang pertama ini jumlah elektron ini sama dengan jumlah proton, yaitu masing-masing 1. Dengan demikian untuk gambar nomor pertama ini adalah netral. Dengan demikian jawabannya adalah B. Sekarang kita lihat nomor 3. Gambar di bawah ini menunjukkan gambar daun elektroskop yang diberi muatan secara induksi adalah titik-titik. Ini pada nomor A, benda didekatkan dengan kepala elektroskop. Jadi benda yang didekatkan di sini adalah
benda yang bermuatan positif. Kemudian pada kepala elektroskop itu adalah bermuatan negatif. Dan pada keping daun elektroskop ini adalah bermuatan negatif. Kemudian pada nomor B, sebuah benda yang bermuatan negatif didekatkan dengan kepala elektroskop. Jadi pada kepala elektroskop ini adalah muatan negatif. Sedangkan pada daun elektroskop ini adalah muatan positif. Kemudian nomor C, bendanya muatan positif, kepala elektroskop ini bermuatan positif, dan daun ini adalah bermuatan negatif. Kemudian untuk nomor D, bendanya adalah negatif, kepala elektroskopnya positif, dan daun elektroskopnya negatif. Nah, sekarang kita coba lihat pembahasannya. Jadi elektroskop ini adalah sebuah alat yang bekerja secara induksi. Jadi kepala elektroskop ini adalah berupa logam yang tidak bermuatan ataupun logam yang netral. Ketika bola logam ini didekatkan ataupun ketika benda yang bermuatan negatif didekatkan pada bola logam, maka bola logam akan menarik muatan positif pada daun elektroskop, sehingga daun elektroskop bermuatan negatif, baik daun yang pertama ataupun daun yang kedua, sehingga kedua daun elektroskop itu saling tolak menolak, sehingga daun elektroskop ini ketika kita dekatkan benda bermuatan di kepala elektroskop, maka daun elektroskop akan terbuka. Begitu juga sebaliknya. Jika benda bermuatan positif ini kita dekatkan pada bola logam, maka bola logam akan menarik muatan negatif pada daun elektroskop, sehingga daun elektroskop ini adalah bermuatan positif. Oke, dengan demikian ini jawabannya adalah D. Kemudian yang berikutnya kita lihat soal nomor 4. Muatan P menolak muatan Q. Muatan Q ditarik oleh muatan R. Muatan R ditolak oleh muatan S. Dan muatan S ditarik oleh muatan T. Jika Q bermuatan positif, maka pernyataan yang benar tentang muatan listrik adalah titik-titik. A. P dan R negatif. B. P dan R positif. C. S dan T positif. Dan D. R dan S negatif. Nah, sekarang kita coba lihat pembahasannya. Ini muatan Q di sini adalah positif. Dan perlu diingat bahwa jika muatan sejenis kita dekatkan, ini maka akan terjadi gaya tolak menolak, dan muatan tak sejenis didekatkan akan terjadi gaya tarik menarik. Nah, di sini P menolak Q. Karena Q itu bermuatan positif, maka P ini adalah muatan positif karena dia saling tolak menolak. Kemudian Q ditarik oleh R. Ini artinya antara Q dan R ini adalah muatan tak sejenis. Karena Q ini adalah muatan positif, maka R ini adalah bermuatan negatif. Kemudian R menolak S. Maka S itu adalah bermuatan negatif. Kenapa? Karena antara S dan R ini adalah saling tolak menolak. Ini artinya muatannya adalah sejenis. Kemudian S ditarik oleh T. Berarti T ini muatannya tidak sama dengan S, sehingga T ini adalah bermuatan positif.
Dengan demikian, jawaban untuk soal nomor 4 adalah D, yaitu R dan S ini bermuatan negatif. Oke, yang berikutnya kita lanjutkan dengan soal nomor 5. 3 buah lampu bertuliskan 10 watt dirangkaikan seperti gambar berikut. Jika saklar S ditutup, kejadian yang benar pada rangkaian di atas adalah titik-titik. A. Lampu A menyala paling terang, lampu B dan lampu C redup. B. Lampu B menyala paling terang, lampu A dan lampu C redup. C. Lampu A, lampu B, dan lampu C menyala berbeda-beda. D. Lampu A, lampu B, lampu C menyala sama terang. Nah, di sini pada gambar memperlihatkan itu bola lampu disusun secara paralel yang dihubungkan dengan sebuah sumber tegangan dan sebuah saklar. Nah, sekarang mari kita lihat pembahasannya. Jadi pada rangkaian paralel itu tegangan pada masing-masing lampu itu adalah sama. Sedangkan arus listrik yang mengalir pada tiap hambatan di sini tergantung kepada besarnya hambatan bola lampu tersebut. Ini sesuai dengan hukum Kirchhoff. Di sini menyatakan bahwa arus ini yang melewati sebuah titik cabang ini arusnya akan terbagi. Jadi kalau pada gambar ini arus yang terbagi tadi adalah masuk ke L1, L2 dan L3. Nah, karena tiap hambatan ini pada rangkaian yang terdapat pada gambar tadi adalah sama, itu secara otomatis nyala ketiga lampu itu adalah sama terang. Dengan demikian itu jawabannya adalah D. Oke, yang berikutnya kita lihat soal nomor 6. Di antara grafik berikut yang menyatakan hubungan antara peda potensial dengan kuat arus listrik adalah. Ini coba diperhatikan. Itu pada gambar A ini grafiknya adalah linear. Kemudian pada gambar B itu grafiknya tegangannya tetap, dan pada gambar C itu grafiknya adalah berbanding terbalik, dimana ketika tegangan kecil arusnya besar. Sedangkan pada gambar D itu merupakan grafik parabola, jadi merupakan grafik fungsi kuadrat. Nah, sekarang kita coba lihat pembahasannya. Jadi berdasarkan hukum Ohm, ini tegangan ini berbanding lurus dengan kuat arus. Ini artinya semakin besar tegangan itu pada sebuah rangkaian yang kita berikan pada hambatan, maka makin besar kuat arus yang melewati hambatan tersebut. Jadi dalam hal ini grafik hubungan antara tegangan dan kuat arus di sini adalah grafik linear. Nah, dengan demikian jawaban untuk soal nomor 6 ini adalah A. Oke, sekarang kita lanjutkan soal nomor 7. Perhatikan gambar berikut. Jadi pada gambar di sini adalah sebuah rangkaian listrik yang disusun dengan 3 buah hambatan, di mana hambatan ini disusun secara seri, yaitu R1, R2, dan R3. Jika hambatan R1 ini sama dengan 4 ohm, R2 6 ohm, R3 2 ohm, dan V sama dengan 12 volt, maka besarnya arus listrik yang mengalir pada rangkaian tersebut adalah titik-titik. A 0,25 ampere, B 0,5 ampere, C 1 ampere, dan D 2 ampere. Nah, sekarang kita coba lihat pembahasannya. Jadi yang perlu kita hitung
Itu yang pertama sekali adalah R total, sehingga kita bisa menghitung kuat arus yang melalui rangkaian tersebut. Karena antara R1, R2, dan R3 ini disusun secara seri, maka R totalnya di sini adalah R1 tambah R2 tambah R3. Di mana R1 itu adalah 4 ohm, R2 6 ohm, dan R3 2 ohm. Sehingga R total itu pada rangkaian tersebut adalah 12 ohm. Nah, setelah kita mengetahui hambatan total, maka kita akan menghitung kuat arus dengan menggunakan persamaan hukum Ohm, yaitu I sama dengan V per R. Di mana V itu adalah 12 volt dan R-nya adalah 12 volt. Jadi 12 per 12 ini kita peroleh nilainya sama dengan 1 ampere. Dengan demikian, jawaban untuk soal nomor 7 adalah C. Sekarang kita lanjutkan dengan soal nomor 8. Sebuah ketel listrik dihubungkan ke sumber tegangan 12 volt. Jika elemen pemanas itu memiliki hambatan 12 ohm, maka energi listrik yang digunakan selama 10 menit sebesar titik-titik. A. 1800 joule, B. 3600 joule, C. 7200 joule, dan D. 14400 joule. Oke, sekarang kita lihat pembahasannya. Jadi untuk menghitung energi listrik ini dapat kita gunakan rumus E sama dengan V kali I kali T, di mana V kali I itu adalah daya. Sedangkan I itu sendiri adalah tidak diketahui, maka perlu kita hitung dengan menggunakan persamaan I sama dengan V per R, sama dengan 12 per 12, sama dengan 1 ampere. Dengan demikian, energi listrik yang digunakan itu selama 10 menit itu sama dengan 12 dikali dengan 1 dikali dengan 600. Ini 600 di sini adalah 10 menit. Ini kita rubah menjadi sekon. Jadi 10 kali 60 ini sama dengan 600. Jadi kita dapatkan energi listrik yang digunakan selama 10 menit di sini adalah E sama dengan 7200 joule. Dengan demikian untuk soal nomor 8 ini jawabannya adalah C. Sekarang kita lanjutkan dengan soal nomor 9. Sebuah sekring dipasang pada tegangan 250 volt, menyebabkan arus mengalir 2 ampere. Besarnya daya sekring tersebut adalah titik-titik. A 2 watt, B 125 watt, C 220 watt, D 500 watt. Ini daya dapat kita hitung dengan menggunakan rumus P sama dengan V kali I. Oke, sekarang kita coba lihat pembahasannya. Di sini diketahui V itu sendiri adalah 250 volt dan I itu kuat arus sama dengan 2 ampere. Dengan demikian P itu sama dengan V kali I sama dengan 250 volt dikali dengan 2 ampere. Kita peroleh 500 volt ampere ataupun 500 watt. Dengan demikian, jawaban untuk soal nomor 9 di sini adalah D. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan soal nomor 10. Perhatikan gambar sebuah aku dan lampu berikut. Ini gambar aku dihubungkan pada sebuah lampu dengan penghantar. Jadi ketika lampu tersebut dihubungkan dengan kawat hantar ke sebuah aku, maka proses perubahan energi yang terjadi hingga lampu dapat menyala adalah titik-titik. A. Energi kimia berubah menjadi energi listrik, terus berubah menjadi energi cahaya,
dan energi kalor. B. Energi listrik, energi cahaya, terus energi gerak dan energi kalor. C. Energi kimia, energi cahaya, energi listrik, dan energi kalor. D. Energi gerak, energi listrik, dan energi cahaya, dan energi kalor. Nah, sekarang kita coba lihat pembahasannya. Jadi proses perubahan energi pada gambar tersebut, yaitu pada aku, ini adalah energi kimia. Jadi energi kimia di sini itu terdapat pada larutan daripada aku tersebut. Kemudian energi kimia ini berubah menjadi energi listrik, yaitu yang mengalir melalui penghantar. Energi listrik ini setelah masuk pada lampu, maka lampu akan menyala. Maka yang ditimbulkan di sini adalah energi cahaya. Dan lama-kelamaan itu bola lampu akan panas. Dengan demikian energi yang dihasilkan di sini adalah, adapun perubahan energi yang terjadi di sini adalah yang pertama energi kimia berubah menjadi energi listrik, dan seterusnya energi listrik berubah menjadi energi cahaya dan energi panas. Dengan demikian, jawaban untuk nomor 10 di sini adalah A. Nah, untuk video kali ini cukup sampai di sini. Saya harapkan kepada teman-teman untuk dapat menonton video-video yang berikutnya. Jika materi yang disajikan ini terasa bermanfaat, mohon like, komen, share, dan subscribe. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.